Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita terus mendukung mereka dalam doa supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Cok. Iya, salam. Nih mau nanya dong. Iya, aku jawab dulu tegas. Kau Islam apa Kristen? Muslim. Oke. Berarti kau saudara Firaun. Ye, kok begitu? Loh, kan Firaun Muslim. Diam dulu nih, gue mau nanya dulu deh. Enggak, bentar dulu. Berarti kau saudara dengan Firaun ya? Iya deh, biar seneng aja. Nih gue Oke, nanya baik. dulu, Ge. Sekarang kau bertanya, mencari kebenaran atau hanya bertanya-tanya? Nyari kebenaran sih. Oke, berarti belum ada kebenaran di Al-Quran ya? Oke, silakan. Tanya kebenaran di Alkitab. Ya nih, kalau Tuhan Yesus pas disalib yang nyambut nyawanya siapa itu? Enggak ada yang menyebut nyawanya. Dia menyerahkan dirinya. Ke siapa? Ya, dia menyerahkan dirinya. Enggak ada yang nyebut nyawanya. Kau kira menyerahkan. seperti aulamu, tukang-tukang cabut nyawa? Ih, itu mah malaikat, Cok. Yang nyambut nyawanya. Makanya aula kau kerjanya cabut-cabut nyawa. Diciptakannya manusia tapi nyawanya dicabut-cabut. Apa itu? Enggak. Nah, yang apa? Nih, tar dulu, santai sih, santai. Orang Kristen santai, makanya nggak ada panci meledak. Gimana sih? Iya, ini jawab dulu, siapa? Dia menyeratkannya ke siapa? Nggak ada yang mencabutnya. Terus Ya, dia menyerahkan dirinya. Ketika dia manusia itu menyerahkan dirinya. Nggak ada satupun yang mampu mencabut nyawanya kalau nggak dia yang menyerahkan. kenapa dia menyerahkannya? Ya, karena untuk menebus manusia dari kesalahan manusia pertama, Adam. Beda dengan aulamu. Kalau aulamu kan mengutus setan. Setan. Udah pernah baca Al-Quran? Ya, Iya. kalau mau cari kebenaran itu dua arah pun diambil. Ya, yang penting mencari kebenaran. Buka sekarang surah Maryam 83. Gue nggak bawa anjir, belum wudhu. Udah. Ya udah, aku bacakan dari sini. Kau dengar baik-baik. Ya. Yoi. Biar pintar kalian, biar nggak kesusahan Indonesia ini maju. Dengar baik-baik saya baca. Maryam 83. Mana di Maryam 83? Dengar saya baca. Oke? Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana pendapat kamu? Nggak tahu. Coba saya tanya kamu biar kamu tahu. Iblis itu menyesatkan tidak? Iya, terus Oke. sebelum iblis itu, tar dulu. Gue juga pernah nih. Tar dulu, diam dulu. Sebelum jadi iblis itu dia juga jadi itu apa, pas pertama penghuni dunia itu malaikat. Namanya itu malaikat itu tempur mulu apa ya, perang mulu. Pas itu Jadi iblis itu diam dulu, jadi diam iblis dulu. itu sebentar biar kita dapat poin yang mau kau sampaikan. Berarti iblis itu awalnya malaikat. Iya, diam dulu. Oke, sekarang saya Iya. tanya kamu, malaikat diciptakan dari mana? Tar dulu. Gue belum selesai. Enggak, nih. supaya kau pinter. Malaikat diciptakan dari mana? Dari cahaya. Oke, dari cahaya. Nah, sekarang iblis diciptakan dari mana? Tar dulu, belum selesai. Enggak, biar kau paham. Jangan kemana-mana. Kau bilang kan mau cari kebenaran, toh? Iblis Iya, diciptakan iya. dari mana? Api. Kenapa kau bilang pula iblis dulu malaikat? Ngarang-ngarang aja belum kau. selesai. Enggak, kau itu kebanyakan didoktrin. Enggak, iblis itu bukan malaikat, berbeda. Malaikat ya malaikat, iblis ya iblis. Tar dulu, belum Apanya selesai. lagi mau kau bilang?
Ini nih mau cerita dulu nih, cerita santai. Enggak ada ceritamu itu doktrin. Gue belum selesai coy, jadi potong susah. Kan kau bilang tadi iblis itu malaikat. Iya, Sementara taruh. penciptaan malaikat dengan iblis berbeda. Jangan kau bodoh kali jadi orang. Ya taruh Ngerti belum nggak? selesai. Nih taruh belum selesai. Apa lagi mau kau ceritakan? Ya diem dulu aja, santai, ntar gantian, oke? Bisa nggak? Kau mengerti bahasa Indonesia? Nih diem dulu nih, gue belum selesai. jadi Enggak, bentar. potong-potong. Kau ngerti bahasa Indonesia? Aku nggak suka nengok Indonesia bodoh kali. Kau ngerti bahasa Indonesia? Iya. Ah, Terus? tadi kan kau bilang malaikat itu dulunya, iblis itu dulunya kau bilang malaikat. Nah, sekarang sudah saya kasih tahu, iblis diciptakan dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Jadi jangan kau bilang iblis itu pernah jadi malaikat. Taruh nih, Paham? gue belum selesai. Loh, apa lagi yang mau kau selesaikan? Takiamu itu. Takiamu mau kau Iya. selesaikan, nggak laku sama aku. Tuh dipotong-potong mah susah gue ngomong Loh, juga. saya ngajarin kau berpintar. Kau bilang tadi kau cari kebenaran, toh? Ya, taruh belum selesai Nah, gue ceritanya. kenapa Cok. kau berani mengatakan iblis itu malaikat? Kenapa? Apa dalilmu? Taruh. Iya taruh santai. Nah, makanya kau klarifikasi. Oh iya, saya salah. Bilang gitu. Ji, taruh lu. Gue belum Loh. selesai. Berarti kau nggak terima kalau saya katakan iblis dengan malaikat berbeda? Iya, diam dulu. Ya? Diam dulu aja dulu. Kau jawab. Kau terima apa tidak terima kalau iblis ku katakan berbeda dengan malaikat? Iya, belum selesai kan ceritanya. Saya sudah tahu ceritamu, makanya langsung saya jawab supaya nggak terbuang-buang energimu. Ih, enggak, santai, biar enak. Yo, Ya, Indonesia kapan? Lah Indonesia ini pintar kayak gini. Wes, kok Arab bisa maju begitu ya? Arab bisa maju karena Amerika sama Israel. No, Israel. Nah, Loh, makanya kenapa kau itu jangan Amerika- kebanyakan didoktrin, nak, ya. Wih, kenapa Amerika kebakar itu? Aduh. Emangnya kalau kebakar kenapa? Iya, Mekah tahu nggak kau banjir? Itu. Madinah Mekah lagi kau banjir. banjir kenapa? Kenapa Arab banjir? Ayo. Itu Kenapa Mekah Arab banjir? rumah Allahmu banjir kenapa? Hah? Banjir. Jangan inilah Islam, tahu nggak? Kalau Islam SDM rendah, kalau ada musibah di negara orang Kristen, oh itu aja. Giliran ada musibah di tanah Arab atau Islam, oh itu ujian. Memang goblok kalian tuh. Turun Itu kau, nih, bodoh goblok. kali kau, bodat kau ah, bodoh kali kau. Jadi orang Indonesia jangan bodoh kali lah. Capek kali mamanya sekolahkan dia itu. Iya, giliran di negara-negara orang Kristen ada musibah, oh itu aja. Giliran ada musibah di negara-negara Islam, oh ujian, kampret. Nampak kali otakmu itu bodohnya luar biasa. Jangan bodoh kali jadi orang Indonesia, nggak senang aku. Oke, perhatikan teman-teman. Barusan tadi dia bilang bahwa si kami ini adalah Allah. Kemudian dia samakan dengan Jibril dan malaikat. Padahal muncung mereka ini selalu mengatakan laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Sekarang dia samakan Jibril malaikat dengan Allah. Nauzubillahi bin zalik. Terbongkar toh? Lalu kenapa dia menyetarakan malaikat Jibril bersama Allah di sini? Demi menutupi bahwa Allah punya ruh. Inilah kejahatan Islam. Inilah kejahatan Islam, teman-teman. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, di antara manusia itu ada yang berkata, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sampai hari akhir. Tetapi apa jawab Allahnya? Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan terbukti bahwa mereka ini tidak beriman kepada Al-Quran. Sebab apa yang ada di Al-Quran mereka rubah. Apa yang ada di Al-Quran mereka tidak percaya. Dan mereka merujuk beriman kepada tafsir para ulama. Maka selama ini klaim mereka yang mengatakan Al-Quran kami sempurna, kami beriman kepada Al-Quran, nyatanya mereka beriman kepada tafsir ulama. Dan sini kita buktikan barusan, dia sudah mengakui si kami ini adalah Allah, tetapi kemudian dia samakan si Allah dengan Jibril. Padahal teman-teman saya bongkar, perhatikan baik-baik. Si kami ini teman-teman yang ada di Al-Quran sebenarnya adalah hasil adopsi dari kitab Bible di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan, marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita.
Kata kita di sana merujuk kepada Sang Pencipta. Dan kita tidak pernah mencampurkan pencipta dengan ciptaan. Perhatikan. Lalu kebagaimanaan si kita adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Maka Bapa hakikatnya adalah Allah, Firman hakikatnya Allah, Roh Kudus adalah hakikatnya Allah. Jadi kita nggak pernah mencampur ciptaan dengan si kita. Sedangkan si Islam karena tidak memaknai dan tidak memahami tentang yang namanya ilmu hakikat Allah, maka mereka campur-campurlah si Jibril menjadi Allah. Oke, jadi perhatikan teman-teman. Yohanes yang ditunjukkan tadi di situ tidak ada dikatakan Yesus mengutus iblis. Itulah jahatnya Islam, sama seperti Allahnya tukang fitnah dalam An-Nisa 157. Perhatikan, tetapi kalau dalam surah Maryam ayat 83, Allahmu yang mengutus setan. Setan kok sama dengan Allah, sama-sama mengutus setan. Ini jelas Allahmu mengutus setan. Paham kau sampai di situ? Yang kemudian kau tadi bicara kata kita. Saya sudah jelaskan sebelum kau bertanya tentang kita. Itulah hebatnya Kristen. Kata kita di situ saya sudah jelaskan bahwa Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa hakikatnya Allah, Firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Tetap dalam posisi Sang Pencipta. Sedangkan kau, si Allah kau rubah menjadi ciptaan. Na'udzubillahi bin dzalik. Kemudian kau bicara tentang yang digantung di salib itu. Perhatikan, dalam surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahmu adalah tempat bergantung segala makhluk. Saya nggak tahu apakah babi juga bergantung pada Allahmu, apakah kotoran juga bergantung pada Allahmu, karena menurut Islam semua adalah makhluk. Jadi ketika Yesus saya disalibkan, Yesus saya menggunakan Allahmu jadi gantungan di situ. Perhatikan baik-baik. Jadi Allah itulah gantungan tiang jemuran yang selama ini kalian berkata, penyembah tiang jemuran. Sesungguhnya Islam telah menghina Allahnya sebab Allahnya adalah gantungan. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Perhatikan baik-baik. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Saya akan tunjukkan teman-teman tentang bicara tentang Tritunggal tadi yang dia coba mau tutup-tutupi. Perhatikan. Mereka ini lagi-lagi saya katakan tidak beriman kepada Al-Quran bahkan kepada Nabi Muhammadnya. Perhatikan di sini. Bukhari 6883. Maka si Muhammad berkata apa? Kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang. Pertanyaannya, siapa manusia Tuhan kalian ini? Kenapa kalian tidak jujur kepada Al-Quran ini? Kenapa? Ayo. Ada itu riwayatnya itu. Ya kan? Dan ketahuilah barang siapa yang menuhankan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Yuk kita kasih naik Saifud. Nah, yuk. Halo, selamat siang Saifud. Selamat siang Edis. Ya, silakan Saifud, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Ayo. Dis. Edis. Silakan Saifud, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik dan beradab. Tunjukkan bahwa saya diskusi sama orang kafir. Saya takut sama orang kafir. Bahwa orang Islam itu masih manusia. Mari tunjukkan kepada khalayak ramai bahwa orang Islam itu masih manusia. Ayo silakan, nyalakan kamera. Tuh, nggak bisa kan menyalakan kamera kan? Karena mereka sudah berubah jadi nyaman. Kamu orang kafir. Kamu itu orang kafir, orang murtad. Sudah berubah menjadi nyaman, saudara-saudara. Sehingga mereka tidak bisa lagi menyalakan kamera, saudara. Ya silakan. Saiful. Orang kafir itu. Dia Isus tai. Dia tidak bisa menyalakan kamera. Kan seperti itu karena mereka ternyata sudah kembali ke wujud aslinya, yaitu nyaman. Kita ucapkan selamat tinggal. Sama orang kafir bisa. Kita ucapkan selamat tinggal nyaman. Teman-teman, suara saya apakah tertimpa? Iya, sudahlah pengen. Ya, itulah mereka sudah. Yang saya ajak ini adalah saya mengajak kepada yang yang amal ma'ruf nahi mungkar.
Saya akan mengajak kalian supaya apa? Supaya kalian stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Mengapa saya masih disalahkan? Saya akan menyuarakan kebenaran supaya kalian jangan menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Oh, gimana sih kalian ini? Oh, terlalu kalian ini. Kita kasih naik ada Askar Gujar. Oh, baru dinaikkan langsung menghilang. Kita kasih naik Gatot Koco. Aduh, si Gatot Koco belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya, yang mau ikut bergabung, ya pertama-tama syaratnya adalah Anda harus menyalakan kamera. Ya, yang kedua, Anda haruslah seorang muslim. Supaya apa? Supaya nanti temanya nyambung, stop menuhankan. Oke, kita kasih naik lagi ada Ricky 19. Yo, Ricky 19. Halo Ricky 19. Halo? Ricky 19, silakan nyalakan kamera Anda. Macet. Memang berat saudara-saudara, ini tema ya berat. Kira-kira ini apa temanya yang ringan-ringan ini teman-teman, supaya mereka berani naik kemari teman-teman. Temanya ini terlalu berat teman-teman. Aduh. Ayo Mario ya, yang muslim-muslim, saya hanya ingin supaya kalian berhentilah kalian menuhankan Muhammad. Janganlah kalian menuhankan manusia. Apalagi orangnya sudah meninggal dunia. Janganlah kalian menuhankannya, saudara-saudara. Adenes, oke, kita kasih naik, kita kasih kesempatan. Kita kan orang baik hati kan. Silakan nyalakan kamera Adenes. Oke. Silakan nyalakan kameramu. Mana kameramu? Oke, dia sabar ya. Oke, ini baik. Kita blokir dulu nih ya. Ini soalnya ini anu nih teman-teman ini. Mana kameramu? Ini kamera ini. Mana wajahmu mana? Silakan. Ada diskusi apa? Yang baik, Edis. Nggak boleh kabur-kabur. Kita diskusi yang baik, ayo. Nanti Kita diskusi yang baik. Ayo silakan. Nanti kamu udah terpojokkan turunin. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh memplanning kata-kata sendiri, oke? Oke, silakan. Apa? Tentang apa? Yaitu jangan kalian berhentilah kalian menuhankan Muhammad dan keluarganya. Janganlah kau tuhankan manusia. Apalagi dia sudah meninggal dalam kuburnya. Silakan. Yesus itu siapa? Lari kau kemana-mana. Yang ditanya apa? Kau lari kemana-mana ini? Yang dibahas dari tadi, janganlah kau menuhankan Muhammad, apalagi orangnya sudah meninggal. Biarlah dia tidur di alamnya. Kenapa kau masih mengganggu Muhammad? Minta-minta kau sama Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kau ganggu dia? Orang dia udah senang di alam baka kok. Gimana? Silakan. Muhammad itu persi kami gini, Des. Kamu mau dengerin atau kamu mau apa? Mau nerangin sama kami? Saya tidak menerangkan sama kamu. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Muhammad udah meninggal, betul. Tapi yang meninggal. Kenapa kalau sudah meninggal, kenapa kau masih panggil-panggil? Muhammadku, dengarlah seruanku.
Kenapa kau masih meminta berseru-seru kepada almarhum Muhammad? Yang meninggal itu jasadnya Edis. Berarti kau meminta kepada arwahnya gentayangan. Gitu kan. Berarti arwah Muhammad maksudmu gentayangan. Kamu ngerti nggak sih? Kan? Ku tanya dulu sama kamu, arwahnya Muhammad gentayangan atau enggak? Enggak. Nah, kenapa kau meminta-minta kepada arwahnya? Kan kamu gimana sih kamu tuh ditanyain? Gimana jawabannya? Mukamu mana? Nah, coba gimana jalan ceritanya kamu masih meminta kepada arwahnya Muhammad? Muhammad itu nggak akan pernah meninggal. Yang meninggal itu kan tubuhnya, raganya. Muhammad belum meninggal. Kan sudah kubilang mereka ini menuhankan Muhammad. Karena mereka nggak percaya Muhammad itu sudah meninggal. Jadi Muhammad belum meninggal ya? Masih hidup ya dia ya? Kami bukan menuhankan tapi mengikuti kan? Ditanya apa? Yang ditanya apa? Muhammad sudah meninggal. Kami yang saya tanya, apakah Muhammad masih hidup? Kalau arwahnya masih hidup, raganya memang. Berarti kau meminta kepada arwahnya Muhammad, betul? Tapi yang kami ikuti itu ditanya apa di? Kau meminta kepada arwahnya Muhammad, betul? Ajarannya yang kami ikuti. Kan muter-muter mereka kalau udah sampai sini. Udah. Kau tidur di bawah. Soalnya kau muter-muter terus orangnya. Ditanya kau meminta kepada arwahnya Muhammad. Ajarannya. Lu ngomong ajaran siapa ini? Nggak nyambung sama mereka ini loh. Nggak nyambung. Apakah Muhammad masih hidup? Dijawab. Dia itu adalah Rasulullah. Pokoknya dijawab aja pokoknya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Memanglah kalian ini sulit kalian ini. Oke, kita naikkan tamu selanjutnya ya. Senurjati. Oke, kita kasih Senurjati. Halo, selamat siang, Senurjati. Selamat siang, Abang. Selamat siang, oke. Ya, gimana Bang Senurjati? Apakah Anda seorang Muslim? Suaranya kecil, Bang. Suara siapa yang kecil? Iya, Bang. Suara siapa yang kecil? Iya. Oh, mungkin Abang nggak pakai headset. Nggak pakai headset, Bang. Ya iya, pantasan suaranya kecil. Suara udah jelas begini. Begini, Bang Senurjati, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim, Bang. Oke, seorang Muslim. Baik, mari kita berdiskusi dengan baik ya. Oke, Bang. Oke, silakan. Jadi gimana nih sebenarnya ini? Kenapa kalian umat Muslim menuhankan Muhammad dan keluarga Muhammad? Enggak menuhankan, Bang. Itu Nabi, Bang. Iya, saya tahu kenapa manusia biasa yang kadang-kadang salah juga kalau ngomong. Kenapa kalian Cuman itu, tuhankan? Bang, kan manusia itu udah pilihan, Bang. Beda sama sama kita ini itu udah pilihan, Bang. Bedanya di mana? Ya itu istimewa, Bang. Istimewanya? Manusia ya nggak sama kita ini, Bang. Coba tunjukin istimewanya Muhammad, yuk. Kami pengen dengar, yuk. Menurut hadis-hadis, apa istimewanya Muhammad, yuk. Kalau dijelasin itu, Bang, bisa lama, Bang. Cuman saya bener kata Bang. Tapi gini, Bang. Setahu saya, Bang. menurut hadis, Muhammad itu mampu menggilir 11 istri-istrinya dalam satu waktu. Kata siapa, Bang? Coba saya pengen tahu, Bang, hadisnya, Bang. Waduh, katanya Tunjukin, Muhammad Bang. spesial, ditunjukin spesialnya Muhammad, kagak percaya ini. Aduh, berat, saudara. Ya, saya pengen tahu, coba tunjukin, Bang. Oke, kita bacakan hadis ya. Bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Siapa bilang, Bang? Hadis
Muhammad memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Nah, sebentar nih. Oke, ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari 260 nomornya. Ya, Rasulullah sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu waktu karena Rasulullah memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Saya bacakan ya. Sahih Bukhari 260. Nih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya, apakah beliau mampu? Nah, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata saat dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwasanya jumlah beliau pada saat itu 9 orang. Tuh bang, salah satu keistimewaan Muhammad. Waduh, kenapa Anda malah pergi nih? Jadi katanya Muhammad sangat spesial. Gimana sih? Waduh, dianya malah pergi, saudara-saudara. Sabar, kita tunggu ya teman-teman ya, kita tunggu. Iya teman-teman yang barusan ikut bergabung, jangan lupa di like dulu ya, di like, kemudian absen dulu di sini yang 1,4K itu absen dulu teman-teman di situ ya. Silakan tap-tap layar. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support ya dengan memberikan giftnya, entah itu mawar, entah itu donat. Daripada saya kalau dapat donat saya joget-joget, teng dereng teng 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 teng. Nah, iya kan? Tidak perlu lah saya joget-joget. Satu donat joget-joget kan nggak perlu seperti itu, saudara. Yuk, silakan. Senurjati. Ntar bang, maklum bang, orang belanja bang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa bang, sambil mencari nafkah. Nah, gitu. Pejuang keluarga, mantap bang ya. Rasanya habis. Ya mantap ya teman-teman ya. Jadi dia membuka satu pintu untuk melihat istimewanya Muhammad seperti itu. Nah, salah satu keistimewaan Muhammad menurut hadis tadi adalah dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu waktu. Seperti itu. Ayo jangan lama-lama ini, Senur. Orang belanja dulu bang. Oke baiklah, kalau begitu urus belanja dulu. Nanti naik lagi ya teman-teman ya. Naik lagi. Kita kalau nunggu sehari nanti kita nggak ada waktu. Saya cuma ngomong begini teman-teman. Ini akun Edis TV 2 ini teman-teman. Ini buatan Amerika. Nah, ini saya buat di Amerika, jadi mengikuti peraturan-peraturan di sini di Amerika sini. Jadi kau percuma lapor-lapor. Aduh, kalian ini lapor-lapor aja. Kenapa sih? Kalau tidak suka kan kalian tinggal datang saja membantah argumen-argumen saya. Sungguh kalian ini bani lapor. Heran loh saya kalian ini. Lapor, kerjaannya lapor. Kenapa sih? Oke, kita ganti dulu backgroundnya ya. Atau seperti ini nih. Nah ini, nah gini. Nah, lihat ini yang seperti ini nih. Nah nih, ini kalau orang Islam ya. Kalau Islam bahas Kristen dikawal sama polisi. Orang Islam bahas
Kristen. Nah, ini sebalik nih. Kalau Kristen bahas Islam ditangkap polisi. Mari kita cerdas, ayo. Dan kepada bapak-bapak polisi nih tolonglah ya. Kenapa ketika Bapak Ustadz nih Ustadz si Jakar turun Jakar turun ini loh ulama yang sangat terkenal cetar membahana. Nah, ini namanya Jakar turun. Nah, ketika Jakar turun bahas agama karesteng, kalian kawal-kawal. Kalian begini-begini jempolnya itu sip, mantap. Wah. Tapi giliran kalau ada orang Kristen membahas orang Islam langsung dikawal juga, tapi dikawal menuju penjara. Sungguh kalian sangat-sangat mantap. Sungguh kalian sangat kinerjanya luar biasa. Luar biasa, mantap. Aduh. Berat, saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik di Epan Jaya. Ayo. Banyak yang kejang, saudara-saudara. Halo Epan Jaya. Halo. Tertawa itu sehat, saudara-saudara. Iya. Nah, silakan Epan Jaya. Muslim? Alhamdulillah Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, gitu dong Epan Jaya. Ya, silakan Epan Jaya. Apakah itu tema itu tadi hilang tadi yang menuhankan Muhammad tadi? Oh, yang menuhankan Muhammad. Baik, sebentar. Iya, makanya itu yang saya mau tanya. Tapi ngomong-ngomong sudah minta pengawalan polisi belum? Oh, aman. Anda kan muslim. Aman. Kita mau diskusi bagus-bagus, nggak usah pengawal-pengawalan. Gitu. Nah, bukan seperti jangan gini. Minta kawalan polisi kan lagi mau bahas aman. mau ngomongin agama Kristen. Kalau mau ngomongin agama Kristen kan Islam dikawal polisi. Berat. Oke. Kita kasih dulu backgroundnya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Bentar. Nih. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Ini. Silakan. Nah, ini si Uncup yang ngomong dia. Muhammad itu Rob, kadang on, kadang off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ya, silakan. Muhammad adalah bukan yang itu tadi. Oh, yang mana? Oh, yang tadi, sebentar. Oh, yang tadi. Ini pernyataan Yusuf PI loh ya. Ini jagoan kalian Uncup PI ya. Saya korek-korek dulu-dulunya ini. Biar upilnya hilang dulu. Dia mengatakan Muhammad itu Rob. Tapi kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang off. Oke, sebentar. Kita kasih yang backgroundnya ini sebentar. Sebentar. Mana sih ya? Ini ya. Diskusi agama stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Silakan. Yuk. Itu siapa yang ngomong, Bang? Yang stop menuhankan Muhammad itu siapa yang ngomong? Oke, jadi begini Bang. Anda Muslim? Ya. Oke. Ketika Anda Muslim, Anda bersolawat nggak kepada Muhammad? Salawat, jelas. Oke, dalam salawat itu Anda mengatakan begini nggak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Kalian mengatakan begitu? Nah, ketika kalian mengatakan dengarlah seruanku, apakah Muhammad mendengar? Ya, terus? Mendengar atau tidak dia? Ya, terus kalau mendengar bingung. Salah.
sebentar. Aku mau tanya dulu nih. Ketika kalian mengatakan begitu, apakah Muhammad mendengar? Iya, mendengar. Kalaupun mendengar, masalahnya di mana? Tidak mendengar, masalahnya di mana? Loh, saya bertanya iman kalian nih. Iman kalian sebagai muslim, ketika kalian mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, apakah dia mendengar? Jangan dulu lari yang lain. Yang saya tanyakan itu, siapa yang mengatakan Muhammad itu siapa? Bagaimana, Bro? Apakah Bang Edis yang mengatakan menuhankan umat Islam, menuhankan Muhammad? Oke, apakah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Jangan dulu lari yang lain. Jangan dulu lari yang lain tuh. Iya, Saya mau kasih. tergantung jawaban kamu. Kalau misalnya, Bang, kami tidak pernah berseru-seru kepada Muhammad. Kami tidak pernah meminta kepada Muhammad. Nah, betul, berarti kau tidak menuhankan Muhammad. Masalahnya kan bukan seperti itu. Masalahnya kan sebaliknya. Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Jangan dulu lari yang ke yang lain, Bang. Yang saya tanyakan itu, siapa yang mengatakan stop menuhankan Muhammad itu siapa? Saya. Saya. Oh. Dari Bang Edis ini, maksud Bang Edis yang kami umat Islam menuhankan Muhammadnya di mana? Apa kami ada Tadi kan sudah saya tanya. Kalian begini nggak? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian begitu nggak kepada Muhammad? Nah, terus? Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad itu, dia mendengar atau tidak? Dengar. Ya mendengar. Mendengar, berarti Muhammad maha mendengar. Nah, iya makanya aku bilang kalian menuhankan Muhammad. Nggak ada kami menuhankan Muhammad. Kami berselawat kepada Nabi. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya nyata terbukti sudah kau menuhankan Muhammad. Bagaimana sih? Berat ini. Nantang Bang Zuma, nurunkan Bang Zuma. Nantang Bang Yusuf, nurunkan Bang Yusuf. Tidak pernah, Bro. Espanjaya, si Juma tidak berani ke sini. Si Juma tidak berani naik ke sini. Si Juma itu adalah orang yang paling pengesut di dunia ini. Dia tidak pernah berani itu menghadapi saya. Nggak pernah dia sejarahnya naik kemari. Nggak pernah. Karena dia itu adalah orang yang paling pengecut di dunia. Kemarin dia sumpah-sumpah. Begini-begini. Begini. Nangis. Agama Kristen apa? Kristen apa, Bang? Abang Kristen apa, Bang? Abang Kristen apa, Bang? Bukan. Abang Kristen apa, Bang? Sudah luar. Kristen Protestan, Katolik? Protestan. Protestan. Tuh, berarti Bang Edis ini menuhankan Yesus. Oh jelas dong. Kami bangga menuhankan Yesus. Di mana ayatnya? Ayatnya mana? Justru kalian yang tidak boleh menuhankan Muhammad. Ayatnya mana? Kalau kami menuhankan Yesus, ayatnya karena Yesus memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Makasih Kak Remince, makasih Kak. Ya. Kemudian dia akan membangkitkan. Sementara Muhammad ayatnya bisa mana? Apa? Ayo. Dalam kitab apa ayatnya mana? Apakah Muhammad bisa membangkitkan? Ayatnya mana? Jangan dirinya sendiri aja belum bangkit-bangkit, masih dalam kubur. Terus kalau pertanyaan itu lari terus emang ada. Begini loh Evan Jaya, kamu kan tadi sudah mengakui bahwasanya Muhammad sudah meninggal. Lari kan? Itu 1,4 tuh yang di bawah tuh Bang Edis. Ya ini sudah menonton ini 1,4 ini dari tadi. Jawab pertanyaan kita menanti-nantikan jawaban. Ayatnya di mana? Ayat apa? Dalam kitab Abang itu ayat nih mana? Kalau Tuhan itu Yesus kalian itu Tuhan, dia mengaku Tuhan, sembahlah Yohanes 13 ayat 13. Silakan kau baca. Ada itu ada ubahan itu. Diubah itu. Dia nanya, tadi dikasih tahu katanya nggak ada itu.
sama sih kayak Berat, pendeta saudara-saudara. Lugai, pendeta Lugai. 13, terus 13, Yohanes 13, ke 13 itu doang yang kalian omong, yang Loh, kalian jawab memang itu Yohanes 13 ayat 13. Nah sekarang coba kamu jelaskan dulu kenapa kamu berseru-seru kepada mayatnya Muhammad yang ada dalam kubur. Udah mana Silakan. ayatnya? Tunjukin mana ayatnya? Mana ayatnya kalau Yesus kalian itu Tuhan. Dia mengaku Yohanes Tuhan dan 13 sembah ayat satu. 13 Epan Jaya. Nggak ada di situ. Di situ bukan Tuhan, tapi Loh, Tuhan di situ. gimana sih? Oh ya sudah. Kalau begitu saya tanya sama kamu. Siapa Ya, nggak ada Tuhan kan? kamu? Emang nggak ada Siapa tapi kan? Tuhan kamu coba? Siapa Ya Tuhan emang nggak kamu? ada tapi kan? Emang nggak Ya ada sudah, kan? sekarang saya tanya sama kamu, siapa Tuhan kamu? Yo. Allah. Nah, nih, saya punya pertanyaan bagus nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo, silakan. Allah. Allah, berarti Allah Tuhan. Bukan Tuhan. Allah. Go. Allah Tuhan atau Tuhan? Tuhan umat Islam itu adalah Allah. Berarti Allah bukan Tuhan ya, tapi cuman Tuhan ya. Allah. Kan muter-muter kan ini. Dengar baca dulu, coba baca yuk. Siapa tuannya Islam? Nah, siapa? A atau B? Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Yang namanya Tuhan, yang namanya Tuhan itu majikan. Bingung. Yang namanya Tuhan itu majikan. Pusing. Tuhan nyonya majikan. Kalau Tuhan itu Allah. Allah kami itu Gini. Yesus yang Gini, menciptakan Evan. ayam, yang menciptakan apa? Sebentar, Evan. Ya, Tadi kan kamu saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Kamu bingung, betul? Bukan bingung. Kalau tuan itu banyak sebutan kepada tuan nyonya, kepada atasan. Itu Oke. tuan. Pertanyaan saya kalau begitu gini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Apa bahasa Arabnya ini? Bahasa Arabnya tuan ini apa? Sebentar, bahasa Jawab Arabnya dulu tuan apa? pertanyaanku tadi. Jawab dulu pertanyaan aku tadi. Sebentar dulu, kau kan bilang nggak punya tuan. Kau kan nggak punya bilang nggak punya tuan kan? Tadi jawab dulu pertanyaan aku tadi. Sebentar dulu, Epan. Ya, ayo. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa? Hah? Nah, terus? Tahu nggak? Nggak tahu, terus? Oke, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya tuan Ya. itu adalah Rob. Nah, sekarang ayo, siapa Robnya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Tuhan, Rob Tuhan, Tuhan. Nih, bingung mereka. Kalau bahasa Indonesia siapa tuannya nggak Jawab ada. dulu pertanyaan. Sekarang tiba-tiba ada. Muncul tuannya, tadi nggak ada. Kalian mengatakan Berat, umat Islam menguatkan Muhammad. Ya, Oke lah, Evan. dalam kitab Kau belajar Al-Quran dulu. tidak ada Kita umat kasih Islam kesempatan menyatakan dulu kepada menguatkan muslim yang Muhammad, lain. tapi Allah. Kau saja nggak sembuh-sembuh gimana? Ini loh pertanyaan dari ini kalau nggak salah sekitar 3 bulan yang silam ini saya tanyakan teman-teman ya. Orang Islam akan bingung dan kelimpungan kalau mendengar pertanyaan ini. Makanya saya dulu pernah mengatakan, umat Islam kalian harus melakukan muktamar. Kalian harus melakukan konsili untuk menentukan siapa tuan kalian. Kita kasih naik nih. Ferry masuk pesantren. Oh. Kita tes ya, apakah Muslim lulus kalau ditanya siapa tuannya. Ferry masuk pesantren. Assalamualaikum. Silakan nyalakan Des, lu kamera. masih hidup, Des? Arifin, makasih Bang Roti Arifin. Nah, Arifin sudah kasih roti sama Edis Tipin. Arifin, Muhammad, Ardiansyah itu sudah kasih support sama Edis TV. Lu masih hidup, Des. Nggak Silakan, kebakar Ferry. api loh. Apa? Itu Amerika kan kayak neraka, nggak kebakar api loh. Oh, jauh dari sini tuh, jauh. Silakan nyalakan kameramu. Silakan nyalakan kameramu. Nah, lu masih hidup. Kameramu mana? Iya nih. Ntar. Suruh nyalakan kamera aja lama benar kamu nih. Lu masih hidup, Des. Oke. Nggak Headsetmu kebakar mana? api.
Headsetmu mana? Boleh. Enggak lah, enggak pakai headsetmu headset. mana? Ya. Oke, nih yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Yuk. Itu kata Tuhan mau ngambil dari mana lu? Pokoknya mereka kalau ditanya ini meninggal dunia. Itu kata Tuhan ambil mana emang orang Islam kalau ditanya siapa emang bahasa Arabnya Rob meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Rob Tuhan. Ayo sekali lagi nih. Itu bahasa Arabnya Rob Tuhan. Tuannya orang Islam. Ayo A. Allah, B. Muhammad. Ayo. Ya itu kata Tuhan dari mana? Di Al-Quran gak ada kata Tuhan. Pasti mereka meninggal kalau ditanya. Terakhir, Ferry. Terakhir. Terakhir. Ini terakhir nih. Terakhir. Kalau kau nggak lulus ini selesai. Ayo. Di Al-Quran gak ada kata Tuhan. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo. Sekarang gua tanya sama lu ngambil kata Tuhan dari mana? Soalnya di Al-Quran gak ada kata Tuhan. Udah, kau turun di bawah, turun. Sudah aku bilang teman-teman. Ini pertanyaan yang paling mematikan di tahun 2025. Bukan dari sejak 2024 teman-teman. Ini pertanyaan asli dari saya. Belum ada apologet Kristen yang lain yang mengajukan pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana ini. Mereka kan ditanya, mana dalilnya Yesus Tuhan? Yohanes 13:13. Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan katanya. Oke, nggak apa-apa, kita turuti. Nah, kita turuti itu dengan menanyakan kepada Muslim, siapa tuannya orang Islam? Nah ini, orang Islam kalau ditanya ini, meninggal di tempat. Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo, kita kasih naik Muslim. Kita kasih tanya dia, siapa tuanmu? Pasti mereka bingung. Oke, kita kasih naik ada. Oke, ini ada 3 guest ya. Ada 3 yang mengajukan permintaan naik, tapi satu pun diantaranya belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya mohon maaf ya. Kepada Muslim yang lain, ayo ini ya, sudah ada 1.900 orang menanti-nanti. Mari kalian naik. Jawab pertanyaan yang sederhana. Siapa tuannya orang Islam? Nah, ini. Disinilah kau akan menggali kubur. Kau akan menggali kubur. Nah, ayo silakan. Ini pertanyaan jebakan Batman ini. Tak selesai kalau nanya ini. Jum aja lari kalau ketemu pertanyaan ini. Lari kalau ketemu pertanyaan ini. Ayo silakan. Silakan. Takut mereka kalau bahas ini. Putra bungsu. Ayo kita kasih naik putra bungsu. Ya, selamat siang putra bungsu. Waduh. Si putra bungsu. Ayo bro, silakan nyalakan kameramu bro. Berat. Oke, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Sudah berat ya. Kita kasih naik lagi ada si Tole. Tole. Halo si Tole. Tole. Silakan nyalakan kamera Tole. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Ya, Bro Tole, saya mau tanya dulu nih Bro Tole, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik Bro Tole, pertanyaannya, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Silakan. Di Islam gini ya, sebelum jawab ya. Di Islam nggak ada nama Tuhan. Hanya Tuhan ya. Bedakan Tuhan sama Tuhan ya. Ya enggak, maksudku gini dulu. Gini dulu, dengerin dulu lah kalau orang ngomong. Enggak, pertanyaan itu sederhana loh bro. Siapa tuannya orang Islam? Allah bin Muhammad.
Kalau di Islam tuh adanya hamba sama Tuhan, nggak ada Tuhan. Oke, baik. Baik. Adanya Apa hamba bahasa sama Arabnya Tuhan. Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa kamu Arabnya. Bilang apa coba? Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Iya. Kenapa? Siapa Robnya orang Tuhan, Islam? kan? Siapa Robnya? Tadi kau bilang nggak ada. Kalau Robbi. Tadi kau bilang orang Islam nggak Ya punya Allah lah. Rob. Tuhanku Allah. Sampai hari Tuhanku ini Allah. orang Islam belum punya Rob. Berat. Tuhanku Allah. Kenapa Sekali emang? lagi. Kalau Sekali lagi, Tuhanku saya ulang Allah. pakai bahasa Indonesia. Hamba. Kalau hamba kita hamba. Aduh, ngomongin nggak beraturan. Kita ngomong satu-satu, bro, tole. Satu-satu ya. Ayo. Iya, Tuhanku Siapa? Allah. Hambaku, aku hamba. Kalau aku hamba. Aduh. Muhammad hamba. Siapa tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Tuhan umat Islam Allah. Tadi katanya nggak punya Tuhan, sekarang tiba-tiba punya. Saya ini hamba Allah. Muhammad Coba hamba belajar Allah. baca dulu, Kenapa? belajar baca. Apa yang kamu pikirkan? Nggak, coba belajar baca dulu. Siapa? Hah? Belajar baca. Iya, kalau di Islam itu Nggak bisa nggak ada baca, kan? Tuhan, adanya Tuhan. Nggak bisa baca mereka, saudara-saudara. Siapa? Apa? Pertanyaanku anak kamu ini Tuhan sama Tuhan. Tidur kau di bawah. Udah aku bilang, kalau mereka dikasih pertanyaan ini muter mereka kalau dikasih pertanyaan ini muter. Nah. Oke, kita kasih naik lagi ada Sarnubi. Oke, kita kasih naik Sarnubi. Halo, selamat siang Sarnubi. Selamat siang. Oke, silakan nyalakan kamera Sarnubi. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Sarnubi? Ya, silakan. Oke. Bang Sarnubi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah, orang muslim. Oke. Karena Muhammad tidak bisa membaca, maka saya harus pastikan dulu apakah Anda juga seperti Muhammad menjadi orang yang tidak bisa membaca. Sebentar. Apakah Anda bisa membaca? Bisa. Baik, silakan dibaca ini. Tapi boleh saya bertanya dulu nggak? Aduh, berat ini. Udah bilang ini pertanyaannya ini sangat berat. Satu aja. Sebentar dulu, Sarnubi. Ya. Tolong bacakan ini. Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? A. Allah, baik. Oke, berarti Allah itu Tuhan ya. Diam dulu kamu. Makanya aku tadi yang nanyakan kamu. Berarti Allah bahasa Tuhan. Tuhan itu kan dari mulut kamu, bahasa Tuhan itu. Makanya saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Kau bilang iya, berarti yang nanya Allah Tuhan. cuman Tuhan. Kenapa kau Edi jadi Tuhan? Kenapa asal dari mereka? Kenapa yang kau Tuhan Edi itu? jadi Tuhan? Dari kalian. Kenapa kau Edi jadi Tuhan? Cuman Tuhan. Dia kan Tuhan, kau edit jadi Tuhan. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang rugi. Hai orang pintar, orang sok selamat pintar. tinggal. Kamu orang sok pintar kan kamu yang Memang nanya itu berat loh. mereka ini. Tuan diganti jadi Tuhan. Sudah Tuan diganti jadi Tuhan. Sungguh kamu ini nekat yang nyata, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar. Tito Revolusi. Oke, kita kasih naik Tito Revolusi. Halo, selamat siang Tito Revolusi. Selamat siang abangku. Ya, silakan nyalakan kamera Tito Revolusi. Oke. Silakan.
Oke. Bang Tito, jangan merokok Bang, nanti kena pelanggaran. Oke. Oke, Bang Tito Revolusi, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, seorang Muslim. Oke, saya dengar-dengar konon kabarnya Muhammad buta huruf. Terus? Nah, saya ingin pastikan dulu apakah Anda termasuk orang yang buta huruf juga. Oke, baik. Kalau gitu Anda bisa membaca. Silakan dibaca pertanyaannya. Tapi bacanya salah tuh Bang. Loh, kok salah? Salahnya dari mana? Ini pertanyaannya. Siapa Ya, tuannya orang Islam? Ayo, silakan. Abang salah buat tuannya itu bukan tuan. Udah aku bilang. Pokoknya udah aku bilang. Mereka kalau ditanya ini meninggal di tempat. Meninggal di tempat kalau ditanya ini. Ayo, silakan. Siapa? Itu tuan bukan Tuhan. Oke, sebentar, Bang. Tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa? Tahu. Di dalam Al-Quran, di dalam terjemahan Al-Quran, kata tuan ini bahasa Arabnya tahu nggak apa? Tuan itu kan majikan Om. Iya, bahasa Arabnya. Itu kan bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Ya abang kan mau beranarasi mau maksud abang Tuhan kan? Bukan. Tuan ini kan bahasa Indonesia. Tuan, majikan, pengatur, pemimpin, pemilik. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tahu nggak apa? Ya. Apa bahasa Arabnya? Enggak, coba. Bahasa Arabnya itu adalah Rob. Sudah? Terus? Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Aku nggak jawab karena itu salah tulisannya. Berat. Sudah aku bilang. Makanya begini Bang. Ya, kusarankan abang supaya umat muslim muktamar dulu. Jawab. Kalian harus muktamar dulu karena kalian belum ketemu siapa tuan kalian. Allah Pak Muhammad. Ini masih bingung ini yang mana ini. Kalian harus mengadakan konsili dulu di tahun 2025. Kalau abang sebut Tuhan, baru saya jawab. Menentukan siapa sesungguhnya Tuhan kalian. Apakah Allah, apakah Muhammad? Karena ini sudah tahun 2025. Orang Kristen sudah konsili Nicea tahun 325. Kalian belum konsili. Berat saudara-saudara. Silakan yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu bukan Tuhan, Tuhan. Oke lah Bang. Sampai ketemu lagi Bang Tito Revolusi ya. Kita masih mencari muslim yang bisa menjawab ini teman-teman ya. Ini pertanyaan berat. Aduh, sampai capek. Kita minum dulu ya teman-teman ya. Ya, silakan. Haider. Silakan nyalakan kamera Haider. Silakan Haider nyalakan kamera Anda. Macet. Oke, silakan Haider. Muslim kah? Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Oke, baik. Sebentar ya, sebentar saya tampilkan dulu yang tadi. Sorry sebentar. Nah, ini dia. Haider, saya mau tanya dulu nih kepada Anda. Berhubung Muhammad dikabarkan buta huruf, saya mau tanya dulu, apakah Anda juga termasuk buta huruf seperti Muhammad? Buta huruf tapi bisa baca, Bang. Gimana? Buta huruf tapi bisa baca. Buta huruf tapi bisa baca. Pengertian buta huruf itu apa? Apa pengertian buta huruf? Enggak tahu aksara. Tidak tahu aksara. Artinya bisa membaca nggak? Bisa. Muhammad buta huruf nggak? Ya buta huruf. Buta huruf, makanya kamu saya tanya. Jangan-jangan kamu seperti Muhammad tidak bisa baca. Makanya saya pastikan dulu. Apakah kamu bisa baca?
Ya bisa. Oke, silakan baca dulu Bang. Silakan. Pertanyaan kamu ini koplak dis. Ate mau dijadikan kopi. Sudah aku bilang kan, pertanyaan ini berat. Iya. Berat, saudara-saudara. Otaknya kalau nggak orang Islam waras. ditanya pertanyaan ini, Iya. mereka akan lari tunggang langgang Pertanyaannya itu seperti orang pertanyaan yang nggak habis waras. lempar rumah tawon. Lari. Ate mau dijadikan kopi. Gimana itu? Sebentar. Ate mau coba yuk. dijadikan kopi. Siapa? Iya. Siapa? Siapa tuannya orang Islam? Gak Ya, punya siapa? tuan. Ah, Kalau Allah bin Tuhan Muhammad. punya. Allah bin Muhammad. Siapa tuannya Islam? Gak punya tuan. Kalau Tuhan Orang Islam nggak punya. punya. Sampai sekarang orang Islam nggak punya. Kamu sampai Orang Islam kamu sampai tidak gila punya. gak bisa. Tidak bertuan, saudara-saudara. Oke, sebentar, bro. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan ini adalah Rob? Rob itu kan banyak maknanya. Tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa coba? Kamu tahu soal ilmu Islam? Bentar, bro. Bahasa Arabnya tuan adalah Rob. Percaya Iya, atau nggak betul itu. percaya? Lo percaya, Bah? Percaya. Tadi kau bilang Muhammad orang Islam tidak punya Rob kan? Apanya? Orang Islam tidak punya Rob. Ya punya dong. Enggak, tadi punya, sekarang nggak punya. Tadi nggak punya, sekarang punya. Siapa bilang nggak punya? Berat. Punya. Tadi kau bilang orang Islam Yang nggak tidak waras punya itu tuan. pertanyaan medis. Setelah bahas Pertanyaan medis Arabnya nggak tuan waras adalah itu. Rob. Oh, orang itu punya tuan. Berat. Jual jamu jangan pakai. Jual jamu jangan pakai umat Islam dong. Berat, Jangan saudara-saudara. Iya. Ya berat. Sulit, Kalau teh mau dijadikan sulit. kopi ya berat. Iya. Oke lah, Bang Haidar, terima kasih sudah mampir ke sini. Kita berikan Iya. kepada muslim yang lain Ya, kesempatan nggak supaya apa-apa. mereka datang menjawab ya. Terima kasih Bang Haidar. Oke. Ya teman-teman, saya masih menanti-nantikan ada muslim yang masih cerdas sedikit ya teman-teman ya. Tolong dong nih kepada penggemarnya USUPI. Kepada penggemarnya siapa lagi? Si Juma, Nandar, siapa lagi? Supaya mereka datang kemari. Atau setidak-tidaknya kalaupun saya datangi channel mereka, mereka harus berani menghina saya. Apakah di antara kalian tidak ada yang penasaran bagaimana kalau saya mampir ke tempatnya si USUPI dan saya berdebat dengan dia, tapi tidak berani dinaikkan? Sudah berapa kali saya mengajukan permintaan naik ke tempatnya USUPI, nggak dikasih naik. Mereka takut dan gemetar. Ayo, coba USUPI, kau jangan ngintip-ngintip kau di bawah sana YouTube. Uncup, naik kau kemari. Si Uncup ini ngintip-ngintip. Silakan. Uncup PI. Si Nandar, si Juma, siapa lagi? Jagoan-jagoannya muslim, ayo. Kalau kalian tidak berani naik ke sini, biarkanlah saya yang naik ke channel kalian dan akan saya ubrak-abrik channel kalian. Satu syaratnya, jangan kau sikit-sikit kau bisukan, kau tendang keluar. Jangan begitu. Ayo, diskusi pakai waktu. Berani nggak? Oh, tidak berani kalian. Oke, kita kasih naik lagi ada Epin. Silakan Epin, nyalakan kamera. Selamat siang Epin. Halo Epin. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Epin. Mari kita diskusi dengan baik. Oke. Kok gelap kok Epin? Ini jam berapa?
Ntar aku nyalain lampu. Nyalakan dulu listrikmu itu, Epen. Bentar. Masih juga siang bolong seperti ini. Sebentar, Epen, kau di Gua Hira atau bagaimana? Hati-hati kau ke Gua Hira, nanti kau keluar-keluar jadi nabi. Mana? Epen, saya ingin mengajak diskusi dengan baik. Ya. Bisa diskusi dengan baik, Epen? Bisa. Oke, begini, Epen. Kabar-kabarnya ku dengar Muhammad itu buta huruf. Ya. Ku tanya dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Gimana? Kurang jelas, gimana? Kan ku dengar-dengar Muhammad itu buta huruf dan umat muslim begitu cinta kepada Muhammad. Saya khawatir kau nanti mengikut-ikut Muhammad seperti Muhammad yang buta huruf. Makanya ku pastikan dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Dengar dulu. Ya, silakan. Ya, Dis. Mau dia buta huruf, mau dia apapun, terserah lu mau bilang apa. Tapi bukan, saya mengkonfirmasi loh, Epen. Kan umat muslim kan begitu mencintai Muhammad. Nah, nanti takutnya saya karena kau begitu cinta kepada Muhammad, kau ikut-ikut juga buta huruf. Makanya aku pastikan, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Kalau suri teladanya ya. Memang dia buta huruf. Kamu berarti buta huruf juga? Tapi tetap dia sebagai junjungannya, Pak. Apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Saya konfirmasi dulu. Kau tahu apa itu makna buta huruf? Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Buktinya saya bisa. Iya, maksud saya kamu berarti tidak seperti Muhammad yang buta huruf ya? Ya, dia memang buta baik. huruf. Artinya kamu lebih baik timbang Muhammad. Baik. Oke, silakan. Baca dulu pertanyaannya kalau begitu. Silakan. Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? Yes. Bisa gak kau perbaiki itu pertanyaannya? Itu tuan, ya kan? Bilang kan? Sudah aku bilang, ini pertanyaannya berat ini. Bisa tidak kau perbaiki pertanyaannya? Bukan masalah berat pertanyaannya. Sekarang saya mau tanya sama kau. Bukan, ini pertanyaannya sederhana nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Sekarang saya mau tanya, siapa tuannya orang Kristen? Berarti ini tidak ada jawaban ini ya? Berarti zong ini tidak ada jawabannya? Ya, begini, bisa ku jawab, ya kan? Silakan dijawab, A atau B? Pertanyaan ini ya kan? Ini pertanyaan anak-anak SD, anak TK juga bisa jawab. Ya, silakan. Tapi jawabannya A atau B? Maksud saya gini, pertanyaannya itu ya kan, itu coba tolong dikoreksi dulu, bukan masalah kau bisa jawab dan bisa jawab. Pertanyaannya ini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Bukan masalah bisa jawab dan gak bisa jawab. Cuma masalahnya tolong kamu koreksi dulu. Sudah ya kan? Bilang teman-teman, orang Islam kalau ketemu pertanyaan ini, Oke lah. Sekarang saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Konsep pertanyaannya ini kan ya. Ini maksud kamu kan Tuhan, ya kan? Bukan ini loh. Siapa tuannya? Makanya tadi kau suruh ku bilang, kau bisa baca atau tidak. Jangan-jangan kau buta huruf seperti nabimu. Makanya aku pastikan dulu, kau bisa baca atau tidak. Kau tadi sudah sekarang bilang saya mau bisa. tanya sama kau. Ayo Siapa silakan, orang Kristen? Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu pertanyaan itu memang bukan suka masalah bisa jawab dan gak bisa jawab, ya kan? Sekarang saya mau tanya sama kau. Oke lah, terima kasih Bang Pen. Saya mohon. Ya, maksudnya gini. Karena kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana. Jadi kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ntar dulu. Nah, kalau gitu apa jawabannya dong? Ntar dulu, jangan langsung diturunin. Ntar dulu. Siapa tuannya orang Islam? Ayo silakan Epen. Siapa Tuhannya Islam, Tuannya, ya kan? Tuhan. Siapa Tuhan? Nah, ini kau nggak bisa baca. Oke lah, ternyata kau masih sama seperti Muhammad, tidak bisa baca. Jadi saya mohon maaf, saya tidak layak ngobrol dengan orang yang tidak bisa baca. Saya ucapkan selamat tinggal. Gimana
saya mau diajak ngobrol dengan orang yang tidak bisa baca? Saudara-saudara, saya nanti bisa-bisa meninggal di tempat karena saya ngomong dengan orang yang tidak bisa baca. Oh, gimana? Coba kau mumet nggak kalau ngomong sama orang yang nggak bisa baca? Ngomong sama bolot aja bisa bikin darah tinggi, encok, tumor, ginjal. Ayo. Ngomong sama bolot. Lot. Gimana kabar, Lot? Apa lo? Mumet ngomong sama bolot. Apalagi ngomong sama orang yang nggak bisa baca. Yang ada ntar encok, tumor, ginjal kalau ngomong sama orang yang bisa baca. Munarha. Oke, Munarha. Halo, selamat siang Munarha. Halo Munarha. Ya, halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Munarha. Oke, baik Munarha. Saya sapa dulu ya Munarha. Apakah Bang Munarha seorang muslim? Iya, betul muslim. Oke, muslim. Sekali lagi Bang Munarha, ini saya mengkonfirmasi. Ku dengar-dengar kabar beritanya bahwa Muhammad tuh buta huruf. Apakah Anda buta huruf juga seperti Muhammad? Ya, enggak. Tidak, oke. Berarti Anda lebih baik dari Muhammad ya? Enggak juga. Loh, buta huruf sama nggak buta huruf bagusan mana? Mana lebih tinggi buta huruf sama nggak buta huruf? Dari asumsi kamu. Gimana? Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada hamba-hambanya, gitu loh. Nabi Muhammad lebih mulia dari hamba-hambanya. Berarti kamu hambanya Muhammad? Ya? Berarti kamu hambanya Muhammad? Bukan, maksudnya. Gimana? Mulia dari mana? Berat, saudara-saudara. Oke lah, jangan diperpanjang. Intinya kamu tidak buta huruf ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan kalau begitu dibaca pertanyaannya. Yuk, karena udah 10 muslim ini, udah kurang lebih 10 muslim, satu pun tidak lulus menjawab pertanyaan yang sederhana ini. Silakan. Sebelum saya jawab dari pertanyaan Abang, setelah saya jawab, apakah saya bisa bertanya kembali? Boleh. Silakan. Yuk, diselesaikan dulu. Ayo, baca. Iya, siapa Tuhannya Islam? A atau B? A. Allah. Berarti sebentar dulu, kita simpulkan. Berarti Allah itu Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan. Oke, sekarang begini, Bang. Sebentar dulu. Allah Tuhan, ini jadi Tuhan. Kalian ini adalah orang-orang yang sudah menjadi Tuhan. Kalian ini jadi Tuhan. Sungguh kalian ini tukang mengedit-ngedit. Tahun 1923 masih Tuhan. Sekarang berubah jadi Tuhan. Sungguh orang-orang yang berubah-ubah. Kasih saya yang menjawab, Bang. Betul? Dari kata Tuhan. Betul atau betul? Kata Tuhan. Betul atau betul? Dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Betul atau betul? Betul loh. Ternyata. Jadi teman-teman ya. Kalau mereka nanya, mereka suka nanya sama kita nih. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Kita kasih tunjuk Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus itu kan bukan Tuhan tapi Tuhan. Kenapa kau edit Tuhan jadi Tuhan? Ternyata yang edit mereka. Tadi kan kita tanya kan, siapa Tuannya orang Islam? Dibilang Allah. Nah, ternyata Allah Tuhan. Kau rubah jadi Tuhan. Ternyata mereka mengedit. Tukang edit ternyata. Berat. Oke, kenapa kau mengedit Tuhan menjadi Tuhan? Gini, Bang, saya akan menjawab kan. Kenapa?
kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai yang juga bisa kau lari ke bahasa Ibrani, bahasa Arab, lari ke bahasa Ibrani. Kenapa Adonai? Coba kata Tuhan kau edit jadi Tuhan? Kata Ayo. Tuhan dalam bahasa Ibrani kenapa Adonai yang bisa diartikan sebagai Allah yang perkasa. Lompat-lompat berarti kalau umat muslim berkata kepada Allah ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Berarti Tuhan ya. Sebenarnya tidak punya akal, tidak punya logika. Berarti Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Kenapa kau ganti-ganti Tuhan jadi Tuhan? Jawab. Ayo. Kenapa bang? Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Bukan kita ganti. Oke, Allah Tuhan apa Tuhan? Ini bang, gini bang. Allah Tuhan apa Tuhan? Kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai. Berat sebagai Allah yang jadi kita harus ikuti mereka sesuai dengan kedunguan mereka. Iya, jadi kita tidak perlu capek-capek, kita capek menjelaskan kepada mereka. Kita harus belajar dungu seperti mereka dungu. Jadi kita harus ikut-ikutan dungu juga. Jawablah orang dungu sesuai dengan kedunguannya. Ya kan? Anda yang lebih dungu. Seperti itu teman-teman. Inilah hikmahnya ya. Anda bodoh. Anda bodoh menggunakan manusia. Gimana logika? Silakan. Kenapa kata Tuhan kau rubah jadi Tuhan? Anda memiliki akal, tidak membodoh-bodoh. Kenapa kata Tuhan kau rubah jadi Tuhan? Membodoh-bodoh umat Kristen dengan mengatasnamakan berat. Itu loh. Anda ingin mengatasnamakan progres biar kita bisa punya rumah munarha. Jadi intinya munarha, kau sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan ya. Allah itu Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Abang ini sebenarnya bodoh. Bagaimana umat Kristen bisa turun dulu dia. Dia sudah tidak dengar lagi. Pakai headsetmu, baru kita ngobrol lagi. Kita udah ngobrol, udah berbusa-busa, kau tidak dengar. Neng Fahma, ayo silakan kita kasih Neng Fahma. Ayo. Neng Fahma, selamat siang. Selamat siang Bang Edis. Boleh aku bertanya Bang Edis? Nyalakan kamera. Silakan Neng Fahma nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, bentar. Silakan Neng Fahma. Kenapa lama sekali nyalakan kameranya? Oke. Neng Fahma, tadi saya ada mengatakan beberapa hal nih tentang agama Islam. Saya mohon dikoreksi nih, siapa tahu tadi ucapan saya itu mengandung fitnah dan kebohongan. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Edis itu adalah fakta kan gitu ya? Ya, coba di antara yang saya ucapkan tadi, adakah di antara yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Silakan. Saya tidak ingin menanggapi, tapi saya ingin gini, maksudnya tidak ingin menanggapi itu benar atau tidak gitu loh. Jadi gini, kalau itu menurut Bang Edis itu adalah fakta, ya sah-sah aja, itu menurut Bang Edis. Dan saya pun tidak akan menyangkal, ya kan? Oke, coba kita tes dulu ya Bang ya. Begini Neng Fahma. Jadi, betul tidak Neng Fahma? Betul tidak? Bentar dulu Bang. Oh silakan. Jadi kalau memang semuanya itu menurut Bang Edis itu fakta, sah-sah aja menurut Bang Edis. Dan oke, makanya kita buktikan dulu nih Neng Fahma. Sebagai orang Islam, kita coba tidak ingin menyangkal. Cuma kita coba buktikan dulu nih. Betul nggak permasalahannya? Betul nggak bahwa permasalahannya? Iya, bentar dulu Bang. Cuman permasalahannya menurut Bang Edis itu apa? Nah, gitu loh. Oke, baik. Apakah fakta itu merugikan Bang Edis atau merugikan keluarga atau pribadi Bang Edis? Oke, baik. Kalau memang itu fakta, Baik, kita coba nih. Betul nggak Bang Fahma bahwa
Muhammad menikahi anak di bawah umur. Betul atau salah? Betul atau salah? Kan aku udah bilang, kalau memang semuanya itu fakta, oke. Waduh, Nah, ini belum berani ya kan? jawab. Sebentar dulu Bang Belum Mama. berani jawab, oke. Oke, gini saya minta jawaban yang jelas nih. Biar karena banyak muslim-muslim di bawah yang emosi. Oke. Saya tanya dulu, betul tidak bahwasanya Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, menikahi anak di bawah umur? Ya. Betul, ternyata. Terus betul. apa lagi? Aman. Terus apa lagi? Aman. Oke, betul tidak bahwasanya nabinya orang Islam Muhammad menyuruh manusia ya yang sedang sakit pada waktu itu minum kencing hewan, kencing unta. Ya. Betul lagi, aman. Masih aman saudara-saudara. Bentar. Edis, Bang Edis. Iya, bentar dulu ya. Tapi setelah aku menjawab semua pertanyaan Bang Edis, izinkan aku juga bertanya ya. Boleh. Oke, terus yang keempat. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad nabinya orang Islam menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Ya. Betul lagi, aman terus. Terus apa lagi? Jadi kan sudah 3 ya, sudah 3 pertanyaan sudah aku jawab. Sekarang silakan. izinkan aku untuk bertanya. Boleh, silakan. Itu yang pertama, walaupun itu benar, apakah itu merugikan Bang Edis pribadi atau yang lain? Itu yang satu. Dan yang kedua, aku ingin menanyakan dari manakah Bang Edis mengenal Yesus? Bahwasanya itu Tuhan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab, Bang. Jadi pertama-tama, apakah itu merugikan? Jadi begini, Bang. Merugikan ketika ada orang Islam mengatakan seperti Zakir Naik ini yang mengatakan bahwa bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang seperti dideskripsikan oleh orang Islam. Karena tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin Tuhan kami, ya, Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang deskripsinya seperti Muhammad. Bentar. Jadi merugikan pertanyaan kami, saya, Bang, seperti itu. Pertanyaan saya, apakah itu merugikan Bang Edis? Bang Edis, jangan tanya Din. Oke. Jadi jangan kemana-mana, Bang. Merugikan kekristenan, mencoreng nama yang saya tanyakan. Karena seolah-olah Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Masa ada nabi menikahi anak di bawah umur, terus dikena sihir, terus menyuruh manusia minum kencing hewan. Itu kan merugikan jelas sekali dong, merugikan kami seperti itu. Merugikan kami. Betul. Yang saya tanya kan Bang Edis, bukan kami. Jadi kalau Bang Edis itu satu orang, bukan yang lain. Apakah itu merugikan Bang Edis? Saya sebagai orang yang peduli dengan orang Kristen, saya sebagai orang yang sayang dengan iman kami kekristenan, tentu saja kalau ada orang yang membawa nama Yesus kami, menubuatkan seorang nabi yang seperti itu, tentu sangat merugikan, seperti itu. Terus yang kedua? Yang kedua, dari mana saya mengenal Yesus? Dari kesaksian para saksi mata yang tertulis di dalam Bible, seperti itu. Seperti ada tertulis dalam Bible, apa yang kami lihat tentang firman yang hidup, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami saksikan dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami raba sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol seperti itu. Jadi keterangan dari para saksi mata tentang Yesus, itulah yang kami terima. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dia mengatakan, engkau adalah saksiku mulai dari Yerusalem
Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu. Jadi abang mengenalnya itu dari Alkitab gitu bang ya? Betul, dari Bible. Dan Bible itu adalah keterangan dari para saksi mata. Bukan dari orang masuk dalam gua, keluar-keluar langsung bercerita. Jadi gini bang, Karena di pengadilan pun itu, begitu bang. iya. Kalau kita di pengadilan, Udah, oke, kamu oke. tahu kalau kita di pengadilan ditanya sama hakim, Bang, cukup, kamu tahu cukup, dari mana? Cukup. Nah, Pista jawabnya dari ini. Saya lihat, saya melihat langsung. Jangan panjang-panjang bang, jangan panjang-panjang. Cuman kalau ada orang, saya tahu setelah saya masuk dalam gua, maka saya tahu bahwa Yesus tidak disalib. Katanya, loh, dari mana lu tahu? Ketika saya masuk dalam gua, ambil pentungan kendaraan, nggak sarap nih. Gini bang, gini bang. Nah, gitu. Satu lagi bang ya, satu lagi bang ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Lalu siapakah yang menciptakan umat-umat di dunia ini? Baik, jadi begini bang, menurut Bible kami ya bang ya, menurut apa yang tertulis di Bible kami, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Tapi bukan Allah ya bang ya, bukan Allah. Iya. Tapi Allah bukan bang. Allah. Iya. Tolong, nanti nanti orang jadi salah pengertian lagi. Allah. Seperti itu. Tapi Allah Karena yang Allah itu, karena Yesus Allah kan, ya? itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Iya. Oke, sip. Nah, jadi gini bang ya. Berarti Allah bang ya. Allah Ya. yang menurut abang yaitu Tuhan Yesus bang ya. Ya bedanya ada bang. Jadi Enggak Yesus gini. yang Allah Tuhan Yesus bang gitu ya. ada bedanya. Jadi Yesus itu sebelum bedanya apa? dia, nah makanya ingin saya jelaskan. Ini Makanya. ilmu tinggi nih bang. Ini ilmu tinggi. Bedanya Yang apa? Muslim biasanya suka kagak nyambung. Enggak ada. Lanjut. Ya jadi begini bang. Jadi Karena gini bang, pengetahuan saya gini bang. Begini ya. silakan. Yang menciptakan umat manusia langit dan bumi adalah Allah menurut abang yaitu Tuhan Yesus. Kan itunya gini. Nah, Iya kalau lalu- bahasa sederhananya seperti itu. Bahasa Iya, sederhananya Tuhan seperti Yesus. itu. Nah, Iya. Tapi adanya Yesus setelah ada langit dan bumi Salah. dan umat manusia. Tidak Oh, salah benar. bang. Itu tubuh Buktinya Yesus tubuh lahir. fisik yang dilahirkan betul. Iya. Buktinya Yesus lahir dari siapa? Ya, kalau Anda berbicara mengenai tubuh yang dilahirkan, darah dan daging yang dilahirkan, maka jawabannya betul. Itu ada setelah dilahirkan. Tapi Ya, sebelum tapi- Yesus dilahirkan, dia itu pada hakikatnya adalah Sang Firman. Ya kan? Firman yang menjadikan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Nah, makanya Bang, kami itu lalu memahami siapa? bahwa Yang berfirman itu sebelum Yesus datang ke dunia lahir, dia itu sudah ada sebagai hakikatnya sebagai Sang Firman yang menjadikan langit dan bumi. Adapun daging dan tulang yang dilahirkan lewat perawan Maria memang betul itu ada semenjak dilahirkan. Seperti itu. Makanya apa yang dilahirkan dari daging berasal dari daging. Tetapi apa yang dari roh berasal dari roh. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman bang ya? Betul. Gitu. Betul. Oke. Lalu siapakah yang berfirman bang? Siapakah yang berfirman? Maksudnya bagaimana? Kalau Yesus itu adalah Sang Banyak orang Firman. berfirman itu berbicara bang. Berfirman itu Nah. berbicara. Setan juga berfirman. Kita juga Sang berfirman. Firman. Mengatakan sesuatu. Oke. Lebih jelasnya gini. Yesus, apakah menurut abang itu betul Yesus itu adalah utusan? Betul. Oke. Siapa yang mengutus? Bapa di sorga. Bapa di sorga. Lalu siapakah yang termasuk Tuhan? Bapa di sorga Yang apakah termasuk Yesus? Tuhan. Baik Yesus, baik Bapa di sorga, baik Roh Kudus, semuanya Tuhan. Gimana Anda ini? Gimana? Anda saja menuhankan Muhammad, tapi Anda tidak sadar saja. No, tidak ada.
yang menuhankan Oke, Muhammad. baik. Kita tes ya. Kita tes ya. Tidak. Oke. Siapakah Bentar dulu, umat- Bang. Pertanyaanku siapakah belum selesai. umat Bentar yang dulu. berkata begini. Bentar dulu. Muhammadku, Bentar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa itu? Umat siapa? Itu kan kita. Langsung pusing. Enggak pusing. Dengerin Sekali dulu. lagi nih, Makanya biar- dengerin dulu. biar nggak pusing Mau dulu, dengerin Bang, enggak? sebentar. Mau dengerin enggak? Siapakah Loh, umat? jawab dulu pertanyaan saya, Siapakah Bang. umat yang berseru? Kalau dia utusan, Muhammadku, kenapa dituhankan? Hah? Dengarlah seruanku. Ayo, siapa? Kenapa Siapa? Ayo. Eh, Jawab jangan dulu pertanyaanku, Bang. Loh, jangan lari. Jawab dulu pertanyaan. Oke. Muhammadku, Kita mau diskusi sejarah. Dengarlah seruan. Di mana ini? Siapa itu? Bang, kalau mau diskusi itu harus yang bagus, Bang. Langsung jawab dulu, Bang. Ya, kalau udah ditanya itu. Jawab dulu pertanyaannya. Bang, Abang, gini. dengar dulu santai, nih. santai, Bang ya. Saya jawab semua pertanyaanmu, oke? Saya jawab semua. Coba, sebutkan kalau dulu. dia utusan, Dengar dulu bentar nih, dulu, jangan belum selesai. dulu nih. Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? Jawab. Seruanku. Siapa itu? Jawab. Jangan Siapa itu lari. yang bersuruh begitu? Jangan lari dari konteks. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan Oke lah. saya. Oke lah, karena abang tidak bisa menjawab, jadi kita berikan kesempatan. Abang yang kepada tadi muslim bisa lainnya. menjawab pertanyaan saya. Kenapa? Kau bertanya Kalau kepada memang- saya, kenapa iya. kau menuhankan utusan? Kenapa kau menuhankan Yesus? Sudah aku jawab. Karena dia memiliki kuasa di langit dan di bumi. Segala kuasa Lalu di Allah surga Bapa? dan di bumi telah Lalu diberikan Allah kepada Bapa? Yesus. Dia berkuasa Lalu Allah membangkitkan Bapa? orang mati. Dia berkuasa menghidupkan, menghakimi orang yang hidup Iya, dan lalu mati. Allah Bapak siapa? Lalu Nah, Allah Bapak? Jangan, bukan itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu kenapa kau Berarti Tuhankan Yesus? Tuhan Sudah saya ada dua. jawab. Berarti Tuhan ada dua. Pertanyaan balik Berarti saya. Tuhan ada dua. Kenapa kau Tuhankan Muhammad? Jangan Ayo, lari, silakan. Bang. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Kalau Abang pintar, jangan lari dulu. Lari kau kemana? Tuhan dua. Udah lah. Oke, Loh, sampai jumpa Anda lagi. yang lari. Kalau kau ditanya itu, kau takut. menghindar terus kau, muter-muter. Berat, saudara-saudara. Kenapa kau menuhankan utusan? Sudah dijawab, ya kan? Karena Yesus memiliki kuasa, baik di sorga, baik di bumi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Karena Bapa memerintahkan, Bapa yang mengutus Yesus itu memerintahkan supaya setiap orang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Supaya kita semuanya menuhankan dia. Menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan malah kau menuhankan Muhammad. Gimana sih? Kau kutanya sekarang masalah itu loh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau kutanya begitu, kau langsung meninggal dunia. Gimana? Jangan meninggal dunia kalau ditanya itu ya. Oke, kita kasih Radit Tubilah 22. Oke. Radit Tubilah, silakan nyalakan kamera Anda. Radit Tubilah. Halo Bang. Ya, silakan Radit Tubilah, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Radit Tubilah. Radit Tubilah. Ya Bang, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Duh, sudah nih Bang, sudah. Berat ini saudara-saudara. Nyalakan. Gini kan keren. Oke. Radit Tubilah, silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Baik, silakan. Aduh. Taruh dulu Bang, taruh Bang. Jangan dimati-matikan kameranya, Radit Tubilah. Biarkan saja kameranya seperti itu. Ayo, silakan. Oke Bang. Silakan. Ayo. Apa kira-kira yang mau ditanyakan?
Tadi kan saya tanya itu, ketika umat muslim bilang begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, dengarlah seruanku, apakah Muhammad mendengar seruan kalian? Iman kami itu sebagai, saya jawab ya, itu sebagai ditanya apa? Bang, pertanyaannya simpel. Apakah Muhammad mendengar seruan kalian? Kami yakin beliau mendengarkan seruan kami. Berarti Muhammad maha mendengar. Iya, maha mendengar. Tuh kan? Siapakah yang maha mendengar? Allah atau Muhammad? Yang maha mendengar ya Allah Tuhan. Tuh tadi katanya Muhammad maha mendengar. Berarti Muhammad Allah apa Muhammad? Muhammad atau Allah? Pusing, aduh. Jadi yang benar yang mana nih? Yang maha mendengar itu Muhammad atau Allah? Karena begini Bang, saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Jadi kami meyakini begini, Nabi Muhammad SAW itu kami dalam agama kami meyakini maha mendengar bahwa seorang itu tidak mati begitu, Berarti Muhammad berarti yang meninggal kemarin siapa yang meninggal itu? Pada hakikatnya tidak mati dalam keyakinan kami. Berarti Muhammad maha hidup. Berarti Muhammad maha hidup. Jasad itulah yang mati dalam keyakinan kami. Jasad berarti Muhammad maha hidup. Hanya statusnya pertanyaan saya sederhana. Muhammad maha hidup atau tidak? Bukan maha hidup. Allah yang maha hidup karena Tuhan. Jadi Muhammad apakah Muhammad meninggal atau masih hidup? Meninggal, tapi meninggal dalam keyakinan kami itu berpindah alam, Bang. Berpindah alam. Hidup kembali. Oke, jadi Muhammad hidup atau enggak? Muhammad hidup atau mati? Dari jasadnya mati. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Muhammad hidup atau mati dia? Ya, jasadnya meninggal. Kan? Jadi intinya begini, Bang. Waktu saya ajak diskusi saudara-saudara Islam, saya tanya begini. Kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Iya. Ya kan? Kalian mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian kan berseru-seru pada Muhammad, betul? Ya, itu sebagai pujian kepada junjungan kami, Bang. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad kan? Bukan menuhankan dia loh. Kami bukan menuhankan dia. Abang, tapi kalian berseru-seru kepada dia kan? Bukan berseru, itu sebagai pujian. Nah, sih coba. Muhammadku, dengarlah seruanku. Saya ulangi, Bang ya. Dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak kepada Muhammad? Itu kata-kata pujian. Begini loh, Bang, kita ini ketika kita berdiskusi, yang paling utama itu kejujuran. Saya nih ya, kalau saya ditanya, ketika kami di gereja, kami berseru-seru kepada Yesus, betul. Kami berseru-seru kepada Yesus. Dan Yesus di dalam iman kami itu hidup. Yesus di dalam iman kami tidak tidur di kuburan, Bang. Tetapi dia bangkit. Seperti ketika para murid-murid datang ke kubur Yesus. Mencari Yesus. Ada 2 orang malaikat berkata kepada mereka, mengapa engkau mencari-cari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Makanya Yesus tidak ada di dalam kuburan, Bang. Makanya kami berseru-seru kepada Yesus, dia yang hidup. Nah, sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan. Sekarang saya tanya sama Abang, Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Jasadnya ada di kuburan. Dia ada di kubur, betul atau salah? Betul jasadnya di kubur. Berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Tidak.
Bukan? Kami berseru, kami berseru kepada dia kan dalam keyakinan kami itu berpindah alam, jasadnya memang mati, tapi kan rohnya, nyawanya di alam barzah begitu. Di alam barzah itu apa? Alam barzah itu alam kubur, betul nggak? Alam barzah itu alam yang berbeda. Jadi dalam agama kami setelah kehidupan dunia ada alam, setelah meninggal ada alam. Dan jadi kami akan dibangkitkan gitu. Dibangkitkan di alam barzah namanya. Baru akan ya Bang ya, baru akan ya. Maksudnya nanti ketika udah meninggal itu kami dibangkitkan di alam barzah. Baik. Jadi intinya begini Bang. Pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana sekali kok. Ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad. Betul? Pertanyaannya apa? Gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, bukan pertanyaan sebenarnya. Bukan pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya ini loh, saya punya gambar bagus sekali nih. Sebentar. Saya punya gambar bagus sekali. Ini gambarnya. Nih. Ini gambarnya supaya kita saling mengerti. Kalau kita saling mengerti kan enak. Sebentar. Nah ini Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Jadi kita kalau kita seperti ini, maka kita akan saling mengerti. Kita enak, Bang. Yesus Tuhan kami. Kenapa Yesus Tuhan kami? Kenapa Yesus Tuhan kami? Karena kami mengikuti apa yang diperintahkan Dia. Kami hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Nah, sedangkan Muhammad Tuhan kalian. Kalian hidup sesuai dengan kemauannya Muhammad. Sesuai dengan firman Allah. Kami hidup, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, gitu. Jadi kami tidak menuhankan Muhammad, jangan salah. Baik. Baik, sekarang begini Bang. Siapa yang harus kamu taati dan patuhi? Allah atau Muhammad? Allah. Muhammad nggak perlu ditaati? Muhammad apa yang kan? Bang, simple Bang, dengar Bang. Simple Bang, gini. Siapa yang harus kamu patuhi dan taati? A. Allah, B. Muhammad. Saya sampaikan ayatnya ya Bang. Pertama, dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan para pemimpin. Oke, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang harus kamu taati? A. Allah, B. Muhammad. Yang ditaati Allah dan Nabi Muhammad. Nah iya, Allah dan Muhammad. Allah dan bukan menuhankan. Gak bisa Allah doang. Taat bukan berarti menuhankan loh ya. Oke, sekarang begini. Kalau ada seseorang taat, patuh, tunduk kepada iblis, berarti dia menuhankan siapa? Berarti dia menuhankan iblis itu. Sekarang kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Allah, berarti dia menuhankan siapa? Menuhankan Allah. Kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti dia menuhankan siapa? Saya tetap menuhankan Allah. Makanya saya bilang, ya Allah ya Muhammad sebenarnya Bang gimana? Allah begini. Allah itu sebenarnya ya Muhammad itu Bang. Mau gimana lagi? Kami mentaati Nabi Muhammad karena dia seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan. Oke, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Apa sih pengertian Tuhan itu Bang? Coba nyalakan dulu kameranya Bang. Jangan dimatikan kameranya Bang. Aduh. Ini loh. Saya sudah punya pertanyaan bagus. Makanya ini pertanyaan ini nggak bisa dijawab sama Muslim. Nih Bang. Nih. Ini saya punya pertanyaan bagus ini. Ini kalau pertanyaan ini bisa kau jawab, baru kau sebenarnya sadar. Sebenarnya siapa Tuhan kalian? Coba Bang. Saya tanya dulu Bang. Siapa Tuhan? Tuhan. Coba Abang baca ini coba. Ini apa? Tuhan. Tuhan kami ya kalau orang Islam. A. Allah, B. Muhammad. Kalau mengatakan Tuhan, Tuhan itu
saya memahami sebagai seorang yang kita junjungi, berarti Nabi Muhammad. Ah, berarti tuannya orang Islam Muhammad. Muhammad tuannya. Oke. Tuan itu Ini dalam dicatat ya. pemahaman saya ini Oke. kami sanjungi. Oke, berarti tuannya orang Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke. Bahasa Arabnya tuan apa? Tuan kalau bahasa Arabnya saya belum Rob. saya belum Rob. Rob itu Tuhan, Rob itu Tuhan. Nah, nggak percaya kan? Saya tunjukkan nanti dalam Quran bahwa Rob itu Tuhan. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Oke. Silakan Rob. tunjukkan. Oke, ada Al-Quran di situ? Ada. Coba silakan dibaca surat Yusuf ayat ke-42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan dibacakan. Dulu, Bang. Yusuf 42 ya, Bang ya? Ya, surat ke-12 ayat yang ke-42. Yusuf 42. Ya, Dan Yusuf silakan. berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Oke. Terangkanlah kepadaku, terangkanlah keadaanku kepada umatmu. Maka syaitan menjadikan dia Terangkan, coba ulangi, Bang. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Ah, tuanmu di situ bahasa Arabnya apa? Coba dicek. Kata tuanmu itu dalam terjemahan itu dicek bahasa Arabnya apa? Tadi dulu. Jadi begini ya. Jadi Al-Quran kami memang saya bukan ahli tafsir ya. Jadi menurut Al-Quran, Rob itu terjemahannya adalah Tuan. Nah, sedangkan tadi Anda ditanya, siapa Tuan kalian? Anda tadi sudah jawab, Muhammad. Nah, di dalam bahasa Arabnya, siapa Rob kalian? Jawabannya adalah Muhammad. Jadi benar kata Yusuf PI, Muhammad itu Robnya orang Islam. Tapi masalahnya on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Karena gini Bang, karena saya awam aja. Jadi kalau Anda berdebat sama orang ahlinya pasti Anda keok juga. Silakan. Siapa Cuman ahlinya agama Islam? Yusuf PI sudah kabur. Nandar, lari. Banyak. Cuman kan abang debatnya di sini gitu. Tidak. Ya, debatnya mau di mana, Bang? Ahli-ahlinya gitu. Debatnya Coba di Anda mana? debat dengan Ustadz apa namanya? Ihsan Mokotinta Samsul Arifin Nababa. Ihsan Mokotinta mah sudah meninggal. Seandainya beliau masih hidup dan abang berdebat sama beliau. Kita gini aja, kita bicara dengan yang masih hidup-hidup saja. Contoh, Don Ditan tidak berani dengan saya. Apa lagi? Nandar, malah saya diblokir sama dia. Apa lagi? Si Yusuf PI tidak berani menaikkan saya. Juma lari terbirit-birit. Siapa lagi, Bang? Coba. Ah, si abang sudah macet sekarang. Sudah terjeda. Awas masuk laler, Bang. Macet dia, saudara-saudara. Aduh. Felixio mana berani lawan saya. Felixio ngomong sendiri, ngomong sendiri, dia jago tuh. Ngomong doang. Nah, lari kan. Aduh. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan.
di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya.
Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.